Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah panduan untuk merubah status atau jabatan pada dosen di aplikasi PBM. Nah, untuk langkah pertamanya, silakan di loginkan aplikasinya. Kemudian silakan diklik login. Nah, untuk sesi kali ini adalah sesi untuk bagian admin kepegawaian. Nah, di admin kepegawaian silakan diklik atau dipilih menu atau pilihannya untuk status petugas. Silakan diisi dengan admin kepegawaian. Kemudian silakan login. Oke, nah jika sudah login sebagai admin kepegawaian, nah itu dapat dilihat di bagian menu bawah, itu admin kepegawaian, kemudian nama penggunanya siapa. Nah, selanjutnya silakan dilihat pada bagian data, kemudian silakan diklik pada data dosen. Nah, jika sudah muncul form data dosennya, jika kurang jelas kelihatan bisa diperbesar dengan ukuran ini. Oke, jika sudah bisa dicari, misal jika terjadi perubahan terhadap jabatan tambahan pada dosen, itu bisa ditambahkan di sini atau dirubah di sini. Nah, ini juga bisa berlaku untuk penambahan data dosen baru, terutama data LB dan juga kemudian data dosen baru selain LB atau dosen luar biasa. Untuk editing data atau perubahan data jabatan tambahan, nah itu silakan diklik pencarian dulu, view data, kemudian tunggu. Misal kita contohkan di sini yang belum berubah datanya, kita cek dulu. Nah, untuk jika juga diklik tombol cari ini akan muncul nama atau data dosen yang kita cari dengan mendekati dari keyword yang kita masukkan atau kata kunci yang kita masukkan. Misal kalau nanti lupa nih namanya siapa sih gitu. Nah, tinggal kurangi bagian hurufnya beberapa, nanti akan otomatis muncul nama-nama yang mendekati keyword ini. Nah, untuk saat ini kita coba dulu dengan sampel nama Bapak Iswandi Mkom. Nah, kita tinggal klik 2 kali datanya di data ini, di list view ini. Kemudian dia akan berpindah kepada form entry datanya. Nah, jika sudah seperti ini, nanti kita tinggal rubah jabatan tambahannya. Nah, ini khusus untuk perubahan jabatan tambahan. Kalau kita pilih satu itu, kalau sudah kita pilih satu itu dia dosen luar biasa, kemudian sampai 16 nanti untuk data-data dosen itu atau nomor-nomornya nanti silakan dicek di bagian ini juga bisa. Nah, kalau dua itu adalah rektor gitu. Nah, begitu seterusnya. Nanti silakan dipilih atau dicocokkan dengan data realnya di lapangan. Misal kalau yang bersangkutan sebelumnya ketua jurusan kemudian diangkat menjadi dosen biasa saja, tidak menjabat lagi. Nah, itu tinggal dialihkan ke kode yang lainnya. Nah, kodenya kalau tidak salah 12 ya. Dosen tetap biasa. Oh, bukannya. Dosen tetap biasa berapa? 14 kali.
Nah, oke, dosen tetap biasa. Nah, jika sudah muncul seperti ini, sudah bisa langsung disimpan di datanya. Nah, ini otomatis akan mengganti beban SKS-nya yang bersangkutan. Misal kalau sebelumnya kita lihat cek di sini, kalau sebelumnya yang bersangkutan atau dosen yang bersangkutan menjabat sebagai kaprodi. Nah, ini akan otomatis mempengaruhi beban SKS, beban pertemuannya. Tapi beban pertemuan itu maksimal atau minimal 16 kali pertemuan. Nah, sedangkan untuk PPh KCM-nya itu 5%, itu berkaitan dengan pangkat, golongan, dan ruangnya. Nah, kalau dia golongan 3 berapa gitu ya. Nah, itu mempengaruhi. Nah, kalau untuk beban SKS minimalnya itu dipengaruhi oleh jabatan tambahan. Jadi, ini bisa digunakan sebagai modul atau untuk mengganti jika nanti di dalam pelaporannya atau pencetakan amprah KJM-nya terdapat masalah pada besaran atau beban SKS yang mereka wajib mampu atau dapatkan. Kemudian silakan diklik 14 tadi ya, 14 ke dosen biasa, dia akan pindah ke beban SKS yang 10. Berarti minimal untuk dosen tetap biasa atau dosen tetap yang tidak menjabat itu adalah 10. Nah, kemudian disimpan. Kemudian di yes. Oke, jika sudah muncul data berhasil diupdate, berarti datanya sudah berhasil disimpan ke aplikasi. Nah, untuk mengeceknya, silakan nanti dicek di lampiran SK KJM. Kemudian ditunggu sebentar. Nah, kemudian dicek, misalkan semester genap sekarang, kalau sudah dientrikan, harusnya muncul ya. Nah, ini pilihan untuk statusnya PNS atau non-PNS. Kita pilih yang PNS dulu. Nah, ini limit atau filter untuk fakultas. Jika dicetak per fakultas, biasanya kalau yang fakultas otomatis terfilter ya ketika dia login sebagai admin fakultas. Ini yang untuk jurusan. Nah, kita tidak usah filter, kita tampilkan. Nah, ini data lampiran SK ini hanya berdasar data yang dimasukkan oleh jurusan atau fakultas. Bagaimana dengan praktikum? Nah, kalau praktikum juga dimasukkan ke sini, mungkin akan sesuai dengan aturan nantinya ya. Saya kurang tahu juga berkaitan dengan apakah praktikum atau kuliah praktikum bisa dimasukkan ke dalam aplikasi ini atau diakui sebagai SKS kelebihan jam mengajar kalau dia mata kuliah praktikum atau laboran. Kemudian kita perbesar dulu biar jelas. Nah, di sini kita cek atas nama Pak Iswadi tadi, kita cek ada 15 halaman. Oke, kita cek. Nah, di sini ini oke, HI 5 ya. HI nggak masuk ya. Nggak ada ya. Oke. Nah, jika tidak muncul di sini, berarti bisa dipastikan yang bersangkutan tidak memiliki kelebihan jam mengajar. Nah, bagaimana cara kita mengeceknya? Oke, nah jika mau, ini adalah lampiran ya, berarti yang masuk ke lampiran adalah dosen-dosen yang memiliki jam ajar yang melebihi atau masuk ke mode pembayaran dari KJM. Nah, jika tidak, berarti dipastikan SKS yang beliau ampu di semester terkait itu tidak melebihi dari beban SKS-nya. Kita close dulu, kita cek beban ajar. Cek lampirannya. Oke, kita genap ya. Genap 2023.
tetap tampilkan. Oke, oh kosong ya. 2023 tetap kosong ya. Sama ya. Bentar, sebentar. Harusnya sudah ya. Oke, kita cek lagi. Kita ganti loginnya. Nah, itu bisa dicek, tapi saya akan coba cek di menu admin. Nah, saya akan coba cek di menu admin. Beban aja. Oke. Berarti ini ada mata kuliah ya, mata kuliah. Mata kuliah. Kemudian saya akan cek dosen. Ntar kita cek dulu dosennya. S1 di kita cari. Nah, kita cari di datanya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, berarti yang dimasukkan itu cuman 4 tambah 4 ditambah dengan 6, harusnya 14 SKS ya. Nah, harusnya jika kita lihat dari SKS-nya harusnya kan 14 SKS. Nah, tapi karena ada beberapa mata kuliah yang di asisten nih, artinya beliau tidak dihitung SKS tersebut ke dalam KJM. Nah, mungkin nanti untuk aturan terkait status ini bisa dikonfirmasikan ke bagian keuangan untuk konfirmasinya. Kemudian untuk penetapan beban SKS juga bisa dikonfirmasi ke bagian LPM. Nah, kalau seandainya seperti ini berarti yang bisa dibayarkan cuma yang mandiri. Nah, itu dihitung 8 SKS. Oke, berarti tidak melebihi dari 10 SKS tadi. Nah, itu kenapa tadi ketika di laporan lampiran SKKJM tidak keluar data yang bersangkutan. Itu saja untuk perubahan jabatan tambahan pada dosen untuk perhitungan KJM-nya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.